She Magazine Sharing and Empowering. Assalamualaikum pemirsa, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Senang banget kita bisa sharing and empowering lagi di sini ya. Bersama saya Vina Muptadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan di kotak sebelah ada Ian Umar di Washington DC. Assalamualaikum Ian, gimana kabar ibu kota Amerika Serikat ya? Waalaikumsalam. Waduh, ibu kota Amerika Serikat saat ini sama situasinya, masih kita harus stay di rumah dan membatasi kegiatan-kegiatan kita, dan juga saya harus ke supermarket, itu juga harus ngecek dulu. Biasanya saya ngecek dulu, kalau misalnya ada antrian panjang saya nggak ke sana. Kalau misalnya esensial banget, kalau memang perlu banget, saya udah jarang sekali. Tapi jalanan masih sepi dan semuanya juga masih membatasi diri, begitu Vina. Jadi kayak misalnya kita kalau di supermarket pun masih 1 atau 2 meter orang gitu, jaga jarak, dan semua memakai masker di sini. Betul sekali, sama dengan halnya saya di Montgomery County di negara bagian Maryland, kemana-mana harus pakai masker karena ada aturan yang mewajibkan untuk pakai masker kalau berbelanja. Kalau nggak pakai masker bisa ditolak sama yang punya toko ya. Oke pemirsa, langsung aja. Tapi itu semua ya harus dijalankan ya, karena apalagi kalau misalnya lagi bulan puasa seperti ini, yang penting kita sabar dan tetap beribadah. Dan juga buat pemirsa di rumah yang sedang berpuasa, mudah-mudahan puasanya tetap lancar. Amin, amin. Oke, baik, ini dia News Flash hari ini. Festival Film Cannes tidak akan diselenggarakan dalam format tradisional tahun ini karena pandemi virus corona. Penyelenggara mempertimbangkan berbagai opsi untuk mengadakan festival yang sedianya diadakan bulan Mei. Lirik lagu The Beatles, Hey Jude, yang ditulis tangan oleh Paul McCartney terjual seharga 14 miliar rupiah dalam sebuah lelang yang diadakan Julien's Auction secara online. 200-an benda The Beatles lainnya juga dilelang. Aktor Matthew McConaughey mengajari para fans untuk membuat masker dari bandana, filter kopi, dan karet lewat media sosial. Aktor peraih Oscar itu juga memperingatkan mereka untuk tetap di rumah aja. Nah, terkait penggunaan masker, kalau pemirsa perlu tutorialnya bisa dicek di akun Instagram Vio Indonesia mengenai pembuatan masker ya. Kalau yang saya punya sih ya sederhana kayak gini, tapi si Rafki bikin tutorial yang lebih canggih gitu ya. Dan memang batik di era lagi ya? Iya, pakai batik lagi. Pemirsa, memang kita harus melakukan berbagai adaptasi ya di tengah pandemi virus corona ini, terutama dalam hal pembatasan sosial. Demikian pula dengan ibadah di masjid selama bulan Ramadan nih. Kalau tadinya dulunya kita bisa sahur, buka puasa, sholat tarawih di masjid, sekarang udah sulit ya Ian ya? Benar banget, Vina, karena masjid-masjid di Amerika sudah disarankan untuk ditutup atau penggunaannya dari bulan Maret, dan itu sudah mulai dilakukan praktek untuk pembatasan seperti itu. Tapi tidak menghentikan para jemaahnya untuk tetap beribadah, misalnya melalui visual seperti digital atau alat-alat lainnya. Tapi seperti apa sih suasana masjid-masjid di Amerika selama pandemi COVID-19 ini? Tim VOA memiliki laporannya. Suasana Darul Hijrah, masjid yang tak jauh dari ibu kota Amerika Serikat ini berbeda dari biasanya. Gerbang dan pintu masjid yang selalu terbuka kini dikunci. Masjid yang menjadi tempat ibadah ribuan jamaah tampak lengang. Ini karena Masjid Darul Hijrah menghentikan seluruh kegiatan dan menutup masjid untuk sementara, seperti yang dilakukan masjid-masjid lain di wilayah ibu kota maupun di berbagai wilayah Amerika, guna mencegah memburuknya penyebaran virus corona. The first time probably in the history of the United States that the masajid decided that the congregational prayers, the Jumu'ah in particular, would be suspended, was in order to suspend a congregational prayer, which is an obligation in Islam. We had to have specific metrics. One of those metrics was whether the county or the state declared a state of emergency, whether there was a spread of the disease in the local population that would put people at risk. Begitu pula dengan masjid milik komunitas Indonesia, Imam Center. Karena kita juga selalu mengikuti panduan dari otoritas ini, dan kita aware, kita juga prepare, tetapi kita juga menghindari reaksi-reaksi yang berlebihan. Sedangkan kegiatan lainnya seperti kajian keislaman serta pendidikan agama bagi anak-anak tetap diadakan secara online.
Belum diketahui kapan masjid-masjid ini akan membuka pintu bagi para jamaahnya. Menurut para pengurus masjid, semua itu bergantung pada perkembangan pandemi COVID-19, sekaligus kebijakan dari pemerintah federal dan kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Seperti Masjid Ar-Rahman di Redmond, negara bagian Washington. Meski demikian, belum diketahui apakah mereka bisa memulai kegiatan masjid sesuai jadwal. Ada yang mengatakan untuk diadakan tapi singkat sekali, kemudian ditaruh kertas gitu, panjang untuk makan itu. Salat, semua kertas dia cabuk lagi, kertas baru lagi. Namun yang jelas menurut Imam Joban, mencegah penularan penyakit termasuk ibadah. Karena kata Nabi, kalau kamu mendengar ada virus di satu tempat, jangan masuk ke tempat itu. Kalau kamu lagi di sana, kamu jangan meninggalkan tempat itu. Orang mungkin yang di sana itu nggak sakit ya, tapi kata Nabi tetap kamu tinggal di sana. Dan kalaupun kamu mati syahid itu. Namun Masjid Baitul Mukarram yang terletak di Arlington, Virginia, termasuk masjid terakhir yang terbuka bagi mereka yang ingin beribadah di masjid. It's very glad to be open, now because anything is going happen, it's the God's hand. It's not our hand, I can stay home too, but I'd rather pray at like a mosque because it's close by. I live just behind the mosque. Tetapi akhirnya mereka pun memutuskan menutup pintu. Because as we've been even though we are following all the precautions, that things are not going expected. We hope for the best, but at the same time we want to serve our community better. Any way could possible. So we are thinking officially to close the masjid, even though reference that they have been closed at any condition. Khususnya dengan bermunculannya kasus warga yang terjangkit COVID-19 sepulang mereka dari tempat ibadah. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA. Ya, untungnya sekarang segala sesuatunya bisa dilakukan secara online ya. Ibadah, ceramah, tausiah bisa dengan online. Mungkin buka puasa bersama juga bisa online nih, Yan. Kita Zoom bareng gitu di rumah masing-masing ya. Lebih ramai kayaknya ya. Tapi nggak bisa ngerasain makanan ya dong, nggak bisa tukeran makanan. Oh iya. Tapi pemirsa, sebentar lagi ya, jangan kemana-mana. Kita akan mengajak pemirsa ke New York, ke pusat epicentrum COVID-19 di Amerika. Jangan takut ya, ini cuma lewat TV. Kita nggak benar-benar ngajak ke sana kok. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, welcome back to the She Magazine, sharing dan empowering dari apartemen saya di Washington DC, dan Vina ada di Silver Spring di Maryland. Nah, selama pandemi corona ini biasanya kegiatan kita kan berubah nih. Contohnya misalnya berbelanja ke supermarket yang harus menggunakan sarung tangan ataupun juga masker. Nah, kegiatan-kegiatan lainnya juga pasti terimbas. Seperti kalau misalnya udah belanja sampai rumah gimana gitu loh. Kalau kamu gimana, Vin? Ya, yang pasti begitu sampai rumah bahkan sebelum masuk ke dapur ya, di mobil itu udah saya lap-lapin dulu ya pakai desinfektan. Habis itu baru dibawa ke dapur, terus ditata-tata lagi. Kalau yang sayur-mayur dicuci, habis itu saya nggak ngapa-ngapain dulu tapi mandi. Ya begitulah ya. Makanya saya nggak mau sering-sering grocery shopping tuh kayaknya PR banget di tengah pandemi ini. Lalu seperti apa grocery shopping di pusat pandemi di Amerika Serikat, di New York? Nah, rekan kita ada di sana. Langsung aja kita ketemu dengan Naratama. Kota New York masih menjadi pusat pandemi virus corona. Puluhan ribu warga terinfeksi. Times Square sepi. Angkutan taksi tidak beroperasi. Kereta subway minim penumpang. Dalam kondisi karantina mandiri, apakah warga New York masih bisa berbelanja? Saya sekarang lagi dalam perjalanan karena hari ini harus keluar rumah. Situasinya cukup sepi, tapi jalanan masih ada mobil karena kalau jam-jam segini biasanya orang keluar untuk belanja. Jadi saya juga harus keluar untuk belanja, dan kita akan lihat gimana suasana di sekitar tempat perbelanjaan di New York ini. Ikuti saya ya.
pemirsa semua, sekarang saya sedang berada di sebuah tempat perbelanjaan tersendiri. Di belakang ini antriannya panjang sekali. Jadi semua orang yang masuk sini harus berjarak 6 feet ya. Jadi tidak bisa langsung masuk begitu saja. Mereka harus menunggu karena antriannya panjang sekali. Dan kalau kita lihat semuanya tertib, nggak ada satupun yang nyelak atau semua yang mendahului, semuanya harus berada di sini semua. Ya, kelihatannya udah nggak ada panic buying, jadi semua orang pada beli biasa-biasa aja tuh. Jadi kalau misalnya mau beli ke belanja di New York, ya suasananya biasa-biasa aja, jadi nggak panik. Tapi memang orang saling menjaga diri supaya tidak bersentuhan, dan jualan kalau belanja juga seperti ini, jaraknya jauh-jauh gitu ya, supaya tetap harus ada social distance, 6 feet panjang. Di sini semua kegiatan masih bisa berjalan sampai jam 8 malam. Setelah jam 8 malam semua harus menutup diri, harus berada di rumah atau stay at home. Sementara itu, untuk mendukung para petugas medis yang sedang berjuang melawan virus corona, setiap hari pukul 7 malam, warga kota ini memberikan aplaus bersama-sama. Dan sebagai warga New York, saya juga akan mendukung mereka dengan panci dan centongan. New York! Naratama, VOA, New York. Ya pemirsa She Magazine, tadi kita udah lihat ya gimana Naratama berbelanja di New York. Dan sekarang kita akan ketemu langsung ngobrol dengan Mas Nara, udah ada di box sebelah nih. Assalamualaikum Mas Nara, apa kabar? Waalaikumsalam, apa kabar Vina juga. Gimana teman-teman di DC nih? Kayaknya DC asik-asik aja nih kayaknya nih. Well, memang tidak separah New York ya, tapi kita semua juga waspada. Gimana sekeluarga sehat Mas Nara, itu yang penting? Alhamdulillah, kita udah sebulan ya kita di rumah terus nih. Bertahan aja kita di sini, karena kalau keluar ya harus hati-hati. Kalau keluar udah kayak orang perang, pakai sarung tangan, pakai masker, pakai udah deh. Pokoknya inilah suasana lagi prihatin di New York tuh, prihatin. Nah, di tengah suasana Ramadan ini, Mas Nara, apa bedanya antara Ramadan tahun lalu dengan Ramadan sekarang di New York? Seperti apa Ramadan di tengah pandemi di New York? Ramadan ini memang berbeda banget ya. Kalau tahun lalu kita kan bisa pergi ke masjid, kita bisa taraweh di masjid, kemudian kita juga bisa keluar lah, dan kita juga bisa pergi ke buka puasa, bisa segala macam ya di luar. Kali ini kita benar-benar semuanya dilakukan di rumah, atau di apartemen, atau di dormitory, atau di mana, di studio house gitu ya. Kita semua lakukan di dalam, gitu, tidak bisa lakukan di mana-mana. Dan yang menarik ini sekarang ada banyak online ya, jadi kayak pengajian dari Al-Hikmah itu bikin kayak Zoom, kemudian kita pengajian online dibagi berapa orang, kemudian di beberapa jamaah pengajian juga pada mengaji online. Itu yang dilakukan sekarang. Dan yang menarik itu adalah buka puasa, dan sekarang ini kan banyak gerakan-gerakan dari teman-teman komunitas ya, dari teman-teman komunitas Indonesia maupun orang-orang Amerika yang ada di sini. Kemudian mereka banyak membantu keluarga-keluarga yang terjebak karena COVID-19. Jadi banyak sekali keluarga-keluarga itu karena ada keluarga yang sakit, jadi dia tidak bisa keluar, dan kemudian orang juga tidak bisa datang. Itu dibantu dengan makanan. Nah, KJRI juga dengan beberapa teman-teman di situ membantu dengan memberikan bahan makanan. Bahan makanan itu bisa dipakai untuk sahur, bahan makanan itu juga bisa dipakai untuk berbuka puasa. Jadi itu kita saling membantu lah gitu loh. Karena sekarang keadaannya memang sudah sangat sangat prihatin, masing-masing mengisolasikan diri gitu ya, supaya tidak menular dan tidak ketularan gitu. Iya. Alhamdulillah banyak yang membantu ya. Nah, Mas Nara, kalau begitu nggak ada rencana mudik ke Indonesia dong tahun ini? Wah, mudik gimana mau mudik ya? Kita jadi sini pergi aja susah gitu. Sekarang ini kan semua New York itu kan jadi sentral pandemi virus corona di Amerika ya. Dan karena sentral pandemi ini pusatnya ada di New York, terutama di daerah Queens ya, di daerah Amherst. Itu kemudian kan negara-negara state yang lain seperti New Jersey, Connecticut, bahkan Rhode Island ataupun mungkin ke Maryland, ke tempatnya Vina, pun ke Washington DC. Itu semua juga menjaga jangan sampai ada orang New York itu pergi ke tempat mereka. Jadi kita juga jaga nih. Bahkan mereka punya aturan, bahkan di Rhode Island itu ada aturan kalau misalnya kita datang ke tempat mereka, kelihatan naik mobil ada plat nomor New York tuh, wah langsung diberhentiin polisi, ditanya, dan kemudian dicek panasnya dan sebagainya, dan harus mengkarantina sendiri 14 hari. Jadi kita di New York ini sekarang lagi sebaiknya kita bertahan di sini aja lah gitu, jangan kemana-mana, jangan keluar dulu, jangan kemana-mana, apalagi keluar negeri gitu, Vin.
Iya, kalau gitu nanti kita lebaran, kita silaturahmi lewat online aja ya Mas Nara ya? Iya, kita langsung gini, tapi makannya masing-masing ya, makannya sendiri. Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Nara tadi sudah sharing dari New York City yang sekarang masih menjadi pusat pandemi virus corona di Amerika Serikat. Dan pemirsa She Magazine, kita akan kembali lagi setelah pesan yang berikut ini. Welcome back di She Magazine, sharing and empowering. Di tengah masa pandemi sekarang ini, it's okay to share pemirsa. Kalau misalnya lagi senang, lagi sedih, di-share aja. Karena banyak juga orang yang merasa kesulitan ya, nggak cuma kesulitan dari segi kesehatan misalnya, tapi juga dari segi keuangan dan bahkan mental nih Yan. Aduh, itu penting banget. Saya sering banget tau nggak yang namanya FaceTime dengan keluarga, ataupun juga FaceTime dengan teman, ataupun juga Zoom sama teman-teman, ataupun juga janjian ketemuan, karena itu benar-benar mengatasi yang namanya stres. Kalau misalnya di sini dibilang apa ya, cabin fever, atau misalnya nggak bisa kemana-mana gitu, kayak terjebak di sebuah tempat. Tapi ya memang begitulah, bosen banget, jadi stres. Tapi mau gimana, kita harus mengatasi hal itu dengan cara masing-masing. Kalau saya Zoom, kalau yang lain gimana? Nah, mungkin ada beberapa warga di Amerika ini yang memilih berbagai cara seperti berolahraga atau mungkin berbicara, sharing dengan seorang psikolog. Apapun itu, paling enggak kita melakukan sesuatu ya kan, supaya enggak dipendem aja. Nah, pemirsa, langsung aja kita lihat liputan yang inspiratif berikut ini. Sulit untuk terhindar dari berbagai liputan berita televisi serta grafik yang memperlihatkan penyebaran pandemi COVID-19. Sebagian orang panik, rasa cemas meningkat. Menurut psikolog dan ilmuwan Mary Alvord, panik adalah respon alami manusia terhadap stres. I think it gets back to, as humans, what do we feel like we need for survival? So water goes, off the shelves, even though there's no water shortage. We don't really need 5 cases of water, and yet the stores are now limiting you to maybe 1 case or 2 cases. Para psikolog menambahkan kita harus pandai menyaring sumber berita supaya mendapat informasi yang tepat, dan juga penting untuk mengendalikan emosi serta terhindar dari kepanikan. And maybe even look at this as some opportunities. Is there an opportunity now that you're home more, or you can connect with relatives or friends that you haven't spoken with in a long time? So I think with every crisis there are opportunities. Psikolog Vail Wright mengatakan kita tidak boleh meremehkan rutinitas. Jadwal dan rutinitas membantu kita lebih tenang dan memberi kesan kehidupan normal seperti biasa. To prepare yourself mentally, you need to be doing things like engaging in self-care. It's really important to keep to go to bed at the same time every night and wake up in the morning like if there was a regular work day. Don't treat this like a snow day. Still shower, get dressed, eat meals at the same time. Psikiater Irina Melik-Setyan menambahkan cara seseorang merespon situasi krisis sangat tergantung pada tipe psikologis mereka. Люди, как, допустим, интроверты, которые уже имеют какие-то психологические проблемы, для них это будет очень трудно перенести эту волну, потому что это может создать стресс того, что уже они изолированы от мира, они изолированы от единственных людей, на кого они могли положиться, и теперь они одни, им не с кем общаться. Но, слава Богу, у нас есть телефоны. Мы очень-очень настаиваем на то, чтобы люди общались друг с другом. Dalam serangan panik yang lebih parah, bernapas dengan benar bisa mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Медленно вдохнул и еще медленнее выдохнул. 3 раза, и оно успокаивается. Это чувство страха, что сейчас что-то с тобой случится, оно уходит. Вдыхайте, будьте спокойны и самое главное, будьте позитивны. Dokter dan psikolog menekankan pentingnya membaca sumber berita yang kredibel dan bicara kepada spesialis.
Pengetahuan dan fakta adalah taktik utama untuk mengatasi ketidakpastian dan kecemasan. Dari Washington DC, tim VOA. Halo, saya Ariadna Budianto, produser televisi Voice of America VOA di Washington. Selama era pandemi ini, saya sebagai ibu dari 2 anak selalu berusaha untuk menjaga kesehatan, termasuk diantaranya dengan menjaga kebersihan saat berbelanja. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Karena melindungi anggota keluarga bisa dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan. Gitu loh, kan baru kerasa kan yang namanya sharing itu penting banget, atau curcol sama temen. Nah itu penting banget ya Vina ya, karena memang harus diatasi gitu loh. Tapi kalau misalnya bulan Ramadan ini mungkin ada yang mengaji, ada yang lebih banyak beribadah, dan itu juga bisa dilakukan, lebih khusyuk mungkin ibadahnya. Begitu. Iya, di rumah aja ya. Oke pemirsa, semoga meskipun kita semua di rumah aja, kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah pun dari rumah, tapi kita tetap bisa produktif dan bisa spend time more as family, dan yang paling penting terus bisa menjaga kesehatan kita. Oke, kita doakan semoga pandemi ini lekas berakhir. Akhirnya saya Vina Muptadi dari rumah di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar, jangan lupa follow kita di sosial media. Dari kota Washington DC, kita berdua mengucapkan sampai jumpa.